Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pemain naturalisasi baru akan memperkuat timnas Malaysia untuk duel hidup mati melawan Vietnam. Salah satunya sudah lolos dokumentasi, dan kabarnya punya darah campuran yang bisa jadi senjata rahasia Harimau Malaya. Apakah ini jadi kunci kelolosan Malaysia ke Piala Asia tahun 2027? Fakta-fakta terbarunya bikin penasaran. Timnas Malaysia bergerak cepat jelang laga krusial melawan Vietnam dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi sejumlah pemain tengah berjalan. Dan satu di antaranya bahkan sudah resmi menyelesaikan semua proses dokumentasi. Presiden FAM, Datuk Moh Johari Moh Ayub, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam wawancara yang dikutip dari Berita Harian, Johari menyebutkan bahwa dari 3 nama yang tengah diproses, 1 pemain keturunan sudah lolos tahapan dokumentasi. Nah, di sini mereka rupanya naturalisasi pemain juga. Dorong punya pelatih kepala Peter Slamoski itu bilang kalau dia tidak terkesan dengan proses naturalisasinya Indonesia, pemain-pemain naturalisasinya Indonesia. Dia bahkan bilang dia itu mau fokus untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Malaysia. Nah, di lain sisi ternyata FAM juga naturalisasi pemain keturunan. Mana nih yang harus dipercaya dari Malaysia ini? Tidak jelas mereka ini. Sementara 2 lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi. Dengar itu. 1 pemain sudah lolos proses dokumentasi. 1 lagi masih dalam proses. Namun, kami berharap semuanya bisa tuntas, ujar Presiden FAM. Nah, mereka naturalisasi juga rupanya. Mereka punya pelatih bilang mau mengembangkan potensi yang ada di Malaysia. Padahal mereka mau juga, nafsu juga mereka untuk naturalisasi itu. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski, buka suara soal program naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia menilai proyek naturalisasi yang digalakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak relevan dengan dirinya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Peter Klamovski. Disebut tidak relevan karena Malaysia tidak memiliki pemain keturunan berkualitas layaknya Indonesia di Eropa. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang mentas di kasta tertinggi sepak bola Eropa seperti Jai Itzes, Venezia, Italia, Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, Jerman, dan banyak lagi. Kemungkinan kedua Peter Klamovski ingin memajukan sepak bola Malaysia lewat pemain-pemain lokal yang ada. Level Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia agak sedikit berbeda saat ini. Pencapaian tim nasional di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi tolak ukurnya. Ya wajar juga sih kalau misalkan Peter Slamoski bilang kalau dia tidak terkesan dengan naturalisasi Indonesia. Ya memang tidak butuh juga dia mau terkesan atau tidak, kan bukan urusannya dia juga. Dan kita tidak butuh dia terkesan, dia punya kesan untuk sepak bola Indonesia, naturalisasi pemainnya kita. Nah, kalau kita lihat-lihat pun memang jelas perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Apalagi kalau soal pemain keturunan jelas berbeda. Kita punya pemain keturunan banyak di luar yang bermain di klub-klub besar. Pemain grade A, grade B itu kita banyak. Bahkan banyak yang antri dari belakang itu mau untuk bermain untuk timnas Indonesia. Nah, beda halnya dengan mereka. Mereka ini suka sekali mengklaim pemain-pemain keturunan. Katanya pemain keturunan, tapi setelah diselidiki lebih jauh, lebih dalam, rupanya pemain yang mereka klaim itu sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia. Jadi kalau Peter Klamovski bilang dia tidak terkesan dengan naturalisasi Indonesia, ya biarkan saja, karena memang kita tidak butuh juga dia kesannya dia untuk naturalisasinya Indonesia. Inilah format babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi 3 dan 4 dari masing-masing grup pada babak 3 akan melaju ke babak 4. Di babak ini, total 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 3 tim. Semua pertandingan akan dimainkan di tempat netral tanpa sistem kandang dan tandang. Tim yang menempati posisi pertama dari masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Yes.
Sementara posisi terakhir dipastikan gagal ikut Piala Dunia. 5 dan 6. Untuk posisi runner-up dari masing-masing grup akan saling berhadapan dalam satu laga penentuan. Pemenang dari duel ini akan melaju ke babak kelima, di mana mereka akan menghadapi tim dari konfederasi lain dalam laga playoff antar benua. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman. Ada info terbaru kalau AFC itu merubah format ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana nantinya itu tidak ada lagi yang namanya tempat netral di ronde keempat ya. Jadi AFC ini merubah, di mana dari setiap grup yang posisinya itu ada di posisi 3 dan posisi 4 dan poinnya itu tinggi, maka dia akan menjadi tuan rumah. Nah, ini merugikan sekali untuk Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari 4 grup yang ada, yang punya poin tinggi itu cuma negara-negara Arab, dan ini sangat menguntungkan sekali untuk negara-negara Arab. Nah, ya sekalian saja tiket Piala Dunia kasih ke negara-negara Arab. Tidak usah lagi pakai ronde keempat, karena ini sangat menguntungkan sekali untuk mereka. Kalau sistemnya itu dirubah lagi, tidak bermain di tempat netral, itu merugikan sekali untuk Indonesia. Itu kabar terbarunya, info terbarunya itu. Pelatih Timnas Malaysia buka suara soal program naturalisasi di Timnas Indonesia. Itu tidak relevan bagi saya. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, buka suara soal program naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia menilai proyek naturalisasi yang digalakkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak relevan dengan dirinya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Peter Ceklamovski, mengutip dari Astro Arena, Rabu 30 April 2025. Saya melihat ada potensi besar di persepakbolaan Malaysia. Kami harus rendah hati untuk menyadarinya. Kita masih jauh dari itu, menjadi kekuatan sepak bola Asia. Tapi dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa melangkah maju. Lanjut Peter Ceklamovski dikutip. Ya, netizennya sombong, tapi pelatihnya sendiri mengakui mereka belum selevel dengan Indonesia tuh. Bagaimana ceritanya ini? Tidak seru kalau begini nih. Karena alasan keamanan, Korea Selatan menolak bermain ke kandang Irak. Korea Selatan baru-baru ini membuat drama. Pasalnya pihak mereka telah menolak bertandang ke markas Irak dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka ingin main di tempat netral. Pertandingan Irak versus Korea Selatan sendiri akan berlangsung di Basra International Stadium pada 5 Juni mendatang. Alasan Korea Selatan enggan datang ke markas Irak karena faktor keamanan. Pasalnya Irak adalah negara yang termasuk dilarang oleh Korsel untuk dikunjungi oleh warganya. Namun FIFA sendiri telah menolak usulan Korsel dan tetap mewajibkan Korea Selatan untuk main ke Irak. Ya, jangan sama dengan Bahrain lah. Tidak ada apa-apa di Indonesia, mintanya main di tempat netral. Ayolah, come on man, Korea Selatan. Ayolah, jangan takut main dengan Irak. Pasti kalian aman di sana kok. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, secara belak-belakan mengkritik program naturalisasi yang dijalankan PSSI untuk Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Malaysia Astro Arena, Ceklamovski menilai bahwa naturalisasi tidak memberikan dampak signifikan dalam membangun fondasi sepak bola sebuah negara. Indonesia project means nothing to me, so I'm not going to talk about it. It's irrelevant to me. It's what we do here. Pelatih Ya, tidak relevan bagi dia karena memang dia bukan pelatih Indonesia. Kalau dia bilang pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan warisan bukan fondasi utama untuk membangun sepak bola, wajar dia bilang begitu. Kenapa saya bilang wajar? Karena memang yang mereka dapat itu bukan pemain-pemain bagus. Yang mereka dapat itu pemain-pemain bahkan ada yang dari divisi 8 tuh kabarnya mereka mau naturalisasi itu. Iya kan? Jadi wajar kalau dia bilang seperti itu. Jadi kalau di Indonesia beda, kita nih naturalisasi pemain-pemain yang ada di kasta kedua, kasta teratas. Jadi susah lah untuk mau saingi Indonesia. Wajar kalau dia bilang dia tidak terkesan dengan naturalisasi Indonesia dan tidak akan membuat fondasi yang kuat untuk sepak bola Malaysia. Wajar karena memang mereka punya pemain-pemain keturunan memang tidak sebagus pemain-pemain Indonesia. Jadi wajar kalau dia bilang gitu. Gak jadi di tempat netral. Tempat pertandingan ronde keempat akan digelar di Stadion Timur Tengah. Mendingan AFC langsung aja kasih tiket Piala Dunia ke negara-negara Arab. Mainnya di Arab, wasitnya Arab, pengurusnya semuanya juga Arab.
Sebelumnya diyakini ronde keempat akan digelar di tempat netral dan dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing diisi oleh 3 tim. Ronde 4 juga tidak memakai format home and away. Namun, jelang pertandingan ronde ketiga berakhir, AFC kok tiba-tiba merubah format venue. AFC memutuskan negara top 2 posisi ketiga di ronde ketiga di seluruh grup yang akan menjadi tuan rumah untuk ronde keempat. Nah, ini kan merugikan untuk Indonesia, di mana kita tahu sekarang Indonesia ada di posisi keempat. Nah, yang mereka ambil ini itu ada yang ada di peringkat 3 yang poinnya banyak. Nah, sekarang dari setiap grup yang ada yang punya poin tinggi itu kan negara-negara dari Arab. Semuanya yang dikelola tuh Arab semua begitu. AFC-nya juga orang Arab, orang Bahrain, pengurusnya semua orang Arab, ya kan? Negara-negara yang ada di situ pun negara-negara Arab. Jadi mereka ya satu klan itulah yang mereka yang berkuasa di situ. Jadi wajar kalau mereka mau rubah-rubah sesuka hatinya mereka. Mereka mau menguntungkan sesama klannya mereka saja. Jadi yang dirugikan di sini pasti negara-negara selain negara Arab. Yang ada di situ kan siapa? Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini salah satu bentuk ya kemunduran sih dari sepak bola Asia. Ya kalau tidak diganti federasi ya ketua federasinya ya sama saja. Yang berkuasa semua di situ kan Arab. Jadi kita hanya menerima hasil iya ampasnya saja, bukan hasil pertamanya, tapi ya kita nikmati ampasnya saja dari AFC. Jadi kita seolah-olah dikasih harapan palsu. Ya semoga lah kita bisa berbicara banyak di sana, dan apapun nanti mereka punya embel-embel nanti, mereka punya siasatnya seperti apa, semoga itu tidak merugikan Indonesia. Ya kalau merugikan sih pasti merugikan. Semoga tidak terlalu merugikan Indonesia. Karena kalau seandainya formatnya itu diganti pakai sistem tuan rumah, yang poin tertinggi di setiap grup itu akan dijadikan tuan rumah, maka ini kerugian untuk Indonesia dan keuntungan untuk negara-negara Arab. Dan ya sudah sepantasnya negara-negara Arab dikasih tiket gratis, itu giveaway saja, tidak perlu untuk ada ronde keempat lagi. Kalau memang itu terjadi, ya semoga tidak terjadi, dan FIFA ya semoga bisa diintervensi lah oleh FIFA. Jangan kasih kebebasan jangan kasih kebebasan ke AFC untuk bertindak semaunya mereka, karena ini akan merugikan negara-negara non Arabnya. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.